Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kajian dari kitab At-Tibbun Nabawi dengan memulai dari awal muqaddimah. Tapi akan dengan gaya saya akan meringkas dengan sebisa mungkin ringkasan tentang ini. Adapun pembahasan yang kita bahas pada episode pertama ini adalah tentang teori dasar dari kedokteran klasik yang beliau bahas di awal kitab sebelum memasuki pembahasan yang lebih dalam. Di sini beliau, pengarang kitab Daud ibn Abil Faraj al-Hambali rahimahullah, memulai dengan pembukaan yang ringkas bahwasanya wajib seorang muslim itu untuk bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan menggunakan segala perantara yang bisa dia lakukan dari amal soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu diantara sebaik-baik perantara itu adalah menjaga kesehatan. Karena tanpa kesehatan seseorang tidak bisa melakukan ketaatan dengan baik, termasuk juga dengan pengobatan penyakit. Di antaranya beliau akan menjelaskan bahwasanya kesehatan adalah perkara yang diminta atau perkara yang dituju dalam doa-doa syariat dan ibadah, keselamatan maksudnya. Dan itu berarti juga kesehatan. Nah, beliau mengatakan beliau telah memilih dari sekian hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan riwayat-riwayat hikmah atau dari antara kebijaksanaan orang-orang terdahulu, baik dari orang Muslim maupun non-Muslim, baik juga dari riwayat Israiliyat dari para Bani Israel, dari nabi-nabi kita dan nabi mereka. Dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menulis kitab ini untuk menjelaskan kebutuhan umat manusia kepada penjagaan kesehatan yang telah ada maupun yang hilang dari tubuhnya. Adapun pembagian kitab ini, kitab beliau dibagi di atas 3 bagian utama. Bagian pertama membahas tentang kaedah-kaedah ilmu kedokteran, baik secara teori maupun secara praktek. Kedua, membahas tentang kamus obat-obatan dan makanan. Di sini nanti akan diurut dari huruf alif sampai huruf ya. Lalu pembahasan yang ketiga adalah tentang pengobatan penyakit-penyakit. Nah, di sini berarti akan kita mulai sebagaimana yang ditampilkan di layar tentang bagian pertama dari pembahasan ini. Kata beliau, kedokteran dibagi menjadi 2, yaitu teori dan praktek. Adapun teori, di sini beliau bagi menjadi 4. Pertama, mengetahui tentang unsur-unsur alami dari makhluk hidup. Kedua, mengetahui kondisi fisik manusia. Ketiga, tentang sebab-sebab yang bisa mempengaruhi apa itu nanti, mempengaruhi apa, nanti akan kita bahas. Dan yang keempat, membahas tentang ciri-ciri yang muncul yang menunjukkan sesuatu itu nanti. Akan kita bahas lebih lanjut apa itu penjelasan beliau. Nah, kita masuk pada pembahasan pertama dari teori kedokteran klasik ini. Beliau berkata bahwa unsur alami makhluk hidup itu terbagi menjadi 7. Pertama adalah elemen atau al-arkan. Kata beliau ada 4 elemen. Jadi makhluk hidup dibangun di atas 4 elemen. Pertama elemen api, kedua udara, ketiga tanah, keempat air. Nah, elemen ini memang menjadi suatu keyakinan di masa itu, dan itu banyak juga diyakini oleh orang-orang di masa lalu. Tapi yang menyusun 4 elemen ini menjadi lebih rapi adalah orang-orang Yunani pada sekitar abad ke-5 sebelum Masehi atau abad ke-4 sebelum Masehi. Adapun umat-umat terdahulu dari orang-orang India misalnya, Mesopotamia kuno dan Mesir kuno memiliki juga keyakinan tentang elemen ini dengan jumlah yang berbeda. Nah, mereka membaginya menjadi 4 elemen sehingga dibangun di atas 4 elemen. Kalau bisa bahasa istilahnya adalah lebih simpelnya seperti yang sekarang kita kenal dengan kimia. Jadi kalau bagi mereka dulu kimia itu simpel, hanya dibangun di atas 4 unsur, api, air, udara, dan tanah. Kata beliau, api adalah sifatnya panas dan kering, udara sifatnya lembab dan panas, air sifatnya dingin dan lembab, tanah sifatnya kering dan dingin. Nah, pembahasan kedua di sini akan berkaitan dengan elemen tadi, yaitu al-mizaj. Apa itu al-mizaj? Kalau dicari dalam versi bahasa Inggrisnya adalah temperaments. Temperaments ini kalau oleh orang-orang yang mempraktekkan kedokteran klasik di zaman sekarang adalah sindrom. Nah,
Apa ini maksud dari temperamen dan sindrom? Kata beliau terbagi menjadi 9. 9 ini nanti akan terkelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah yang seimbang, mu'tadil seimbang. Kelompok kedua yang sifatnya tunggal. Dan ini ada 4. Kalau kita singkat menjadi PDKL. Apa itu PDKL? Panas, dingin, kering, lembab. Nah, ini perlu dihafal, PDKL, panas, dingin, kering, lembab. Karena nanti akan banyak sekali kedokterannya dibangun di atas teori ini. Lalu selanjutnya kelompok yang ketiga adalah kelompok yang sifatnya campuran. Campuran dari yang sifatnya tunggal tadi. Apa itu? Panas kering, panas lembab, dingin kering, dingin lembab. Nah, seperti yang bisa dilihat di gambar di atas, ini adalah gambaran daripada pembagian yang bisa disebut dengan 9 mizat ini tadi, atau temperamen, atau sindrom, atau sifat, kita bisa bilang. Lebih ringkasnya atau lebih mudahnya. Nah, ini sebenarnya adalah teori kedokteran Yunani yang disebut dengan humorisme. Bisa dicek di internet, humorisme itu apa. Jadi mereka meyakini bahwa tubuh manusia itu didasarkan pada kandungan-kandungan dari tubuhnya dilihat dari temperamen atau sindromnya. Dia harusnya seimbang kalau dia itu sehat. Kalau ada yang lebih sedikit, lebih panas sedikit, lebih lembab sedikit, disitulah jatuh dia pada kondisi mulai tidak normal. Nah, ini nanti semua akan dibangun daripada teori ini. Kita akan lanjut dulu. Kata beliau, temperamen yang paling seimbang, orang yang paling seimbang, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, tidak terlalu kering, tidak terlalu basah, adalah pertama dari kalangan makhluk hidup adalah tubuh manusia. Dan di antara manusia ini yang paling seimbang adalah tubuhnya orang-orang mukmin. Di antara orang-orang mukmin yang paling seimbang temperamennya adalah temperamen para nabi. Dari para nabi yang paling seimbang adalah para rasul, dari para rasul yang paling seimbang adalah ulul azmi yang 5, lalu yang paling seimbang dari para ulul azmi adalah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, beliau menjelaskan Daud Al-Hambali, sebab daripada kenapa nabi itu adalah tubuhnya paling seimbang. Tubuhnya menjadi patokan bagi kita, karena nanti kita akan bahas ini adalah kedokteran yang dibangun di atas hadis-hadis Nabi SAW, dan ini menjadi bukti bahwa beliau adalah contoh yang paling sempurna di bidang ini, di bidang pengobatan. Karena beliau adalah tubuh yang paling seimbang dalam temperamennya. Nah, kata beliau di sini, karena akhlak itu mengikuti temperamen tubuh. Dan ini memang sudah dijelaskan oleh orang-orang Yunani jauh beratus tahun sebelum Daud Al-Hambali. Memang mereka mengatakan bahwasanya kondisi psikis itu mengikuti daripada kandungan temperamen tubuh. Nah, ini tadi kata beliau, maka semakin bagus akhlak seseorang, maka kandungan tubuhnya atau sifat atau temperamen atau sindromnya itu semakin seimbang. Dan ini jelas sekali dalam hadis-hadis. Kemudian beliau menyebutkan banyak sekali hadis, di antaranya adalah riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhul Quran, akhlaknya beliau adalah akhlak daripada Al-Quran. Jadi semua sifat-sifat yang baik di dalam Al-Quran telah beliau terapkan, dan semua sifat-sifat yang buruk yang disebutkan dalam Al-Quran telah beliau tinggalkan. Dan dalam riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya, bahwasanya Rasulullah SAW adalah ahsanan nasi wajhan wa ahsanuhum khuluqan. Beliau adalah yang wajahnya paling bagus, paling sempurna, fisiknya paling bagus, fisiknya paling sempurna, selalu tersenyum dan mudah menyenangkan orang, dan secara akhlak pun juga paling bagus. Secara psikis juga paling bagus. Anas bin Malik menjadi salah satu saksi hidup daripada keunggulan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Tirmidzi yang sahih, bahwasanya Anas bin Malik mengatakan, aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, dan Rasulullah tidak pernah berkata kepadaku uf sedikit pun, satu kali pun tidak pernah, dan tidak pernah mengatakan kepada apa yang aku lakukan itu, lima sana'tahu, kenapa kamu lakukan ini, dan tidak pernah mengatakan kepada apa yang tidak aku lakukan, lima taraktahu, kenapa kamu tidak melakukan ini. Nah, riwayat Ibnu Umar juga mengatakan, lam yakun Rasulullah SAW fahishan wala mutafahishan. Rasulullah tidak pernah berbuat buruk baik dalam perkataan atau perbuatan, maupun menyengaja untuk berbuat buruk. Kalau dalam penafsiran lain dari hadis ini, menyengaja untuk membuat orang tertawa dengan melakukan kata-kata yang buruk atau tindakan yang buruk. Nah, beliau juga berkata bahwasanya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Riwayat Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, seorang badui atau Arab pedalaman pernah menarik syal dari pundak Rasulullah SAW dengan tarikan yang sangat keras,
sehingga menyebabkan bekas di leher Rasulullah. Lalu si Badui ini berkata, "Hei Muhammad," langsung menyebut namanya. "Hei Muhammad, berikan padaku dari antara harta Allah yang telah diberikan kepadamu," katanya. Lalu Rasulullah pun menoleh. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah marah atau mengata-ngatai dia? Ternyata Rasulullah kemudian malah tertawa dan memerintahkan kepada sahabatnya untuk memberikan di antara harta yang diberikan oleh Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah nabi kita yang tahir mutahhir, suci dan mensucikan. Suci bagi dirinya sendiri dan mensucikan siapapun yang ada di sekelilingnya, bahkan mensucikan seluruh alam semesta. Nah, kemudian beliau menukilkan syair-syair yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad. Lam yakhluqir rahmanu mithla Muhammadin. Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang tidak pernah menciptakan seperti seorang Muhammad selamanya. Dan menurut pengetahuanku, Allah pun tidak akan menciptakan yang bisa membandingi Nabi Muhammad. Syamsun duhaha, beliau adalah bagaikan matahari yang ada di waktu duha, di waktu tertinggi sepenggalah di pagi hari, dan bagaikan bulan purnama di malam hari. Wa durruha taqasiriha zabarjaduha. Di sini ada kesalahan si peneliti manuskrip, seharusnya bukan hariruha tapi taqasiriha. Durru taqasiriha zabarjaduha. Dan beliau kalau misalnya ada perhiasan seperti kalung dan lain-lain, itu beliau adalah inti dari perhiasan itu, yaitu permata yang ada di tengahnya. Itulah Nabi Muhammad SAW. Lalu di sini ada syair yang lain, betapa banyak kedudukan yang tidak diperoleh oleh para rasul yang lain, dan bagi Muhammad itu kedudukan yang lebih tinggi daripada mereka para rasul. Di sini kemudian beliau menjelaskan tentang temperamen pada kalau kita lihat dalam ukuran usia dan anggota tubuhnya. Adapun pemuda itu paling seimbang, sedangkan anak kecil itu lebih cenderung lembab. Adapun orang yang lanjut dewasa, lanjut usia dan tua itu lebih dingin. Adapun bagian tubuh yang paling seimbang, temperamennya adalah ujung dari jari telunjuk, kata beliau. Kemudian paling tingkatan setelahnya adalah seluruh ujung jari. Adapun bagian tubuh yang paling panas adalah jantung, kemudian liver, kemudian daging. Dan bagian tubuh yang paling dingin adalah tulang, kemudian sistem saraf, kemudian sumsum tulang belakang, kemudian otak. Dan bagian tubuh yang paling kering adalah tulang, dan yang paling lembab adalah lemak. Ini penjelasan tentang temperamen, atau bisa kita katakan sifat, lebih kepada suhu sih sebenarnya, tapi di sini ada juga yang membahas dalam kandungan air yang dikandung pada tubuh tersebut. Lanjut kepada pembagian penjelasan yang ketiga tentang cairan tubuh atau akhlak. Cairan tubuh manusia yang paling utama terbagi menjadi 4 berdasarkan teori elemen tadi yang dibagi 4 dan teori temperamen tadi yang dibagi 9. Apa itu yang 4? Yaitu ad-dam, darah, al-bulghum, dahak, as-safra, cairan empedu kuning, dan as-sauda, yaitu cairan empedu hitam. Nah, ini bisa kita lihat di gambar berikut. Di gambar ini jelas sekali terlihat bahwasanya 4 cairan tubuh ini pun dibangun di atas elemen-elemen yang 4 tadi. Sebagaimana bisa dilihat. Nah, oleh karena itu kita sebutkan di sini, darah adalah, kata beliau, cairan tubuh yang paling utama dari tubuh tersebut. Sifatnya adalah lembab dan panas. Darah ini berarti mengikuti udara ya. Dia mengikuti elemen udara. Faidatuhu taghtiyatul badan, fungsinya untuk menutrisi tubuh, dan darah yang normal adalah sifatnya manis dan tidak busuk. Selanjutnya dahak adalah sifatnya lembab dingin. Lembab dingin, fungsinya adalah untuk berubah menjadi darah ketika darah itu kehilangan badan itu kehilangan nutrisi, kata beliau. Dahak ini juga akan melembabkan atau membasahi anggota tubuh ketika gerakan itu membuatnya kering. Dahak yang normal adalah yang cenderung dekat pada perubahannya menuju darah, dan yang tidak normal adalah yang sifatnya asin, cenderung kepada panas, atau dia itu rasanya kecut atau asam, cenderung kepada dingin, atau dia itu yang tidak normal adalah yang sifatnya murni dingin. Selanjutnya cairan yang ketiga adalah as-safra, cairan empedu kuning, sifatnya adalah panas dan kering. Ini dibangun di atas elemen apa tadi? Elemen api. Nah, bagian yang paling tinggi, bagian yang paling tinggi dari cairan empedu kuning adalah berada di
kantung empedu. Dan dia itu fungsinya akan memperkecil atau melancarkan peredaran darah yang sempit. Memperkecil darah dan melancarkan peredaran darah yang sempit. Bagian daripada empedu ini, kantung empedu ini tadi yang mengeluarkan cairan empedu kuning itu menjalar menuju kepada usus. Sehingga dia akan memberi sinyal tentang keluarnya al-bakhr. Al-bakhr itu bau mulut yang bersumber dari usus. Adapun cairan empedu kuning yang alami itu sifatnya kemerah-merahan dan ringan, tipis. Adapun yang tidak normal ada 4, mukhi, karoni, zanjari, dan ihtiraqi. Ini adalah nama-nama yang disebutkan di masa itu. Mukhi itu artinya apa namanya? Mukhi itu artinya murni. Kalau karoni saya tidak tahu. Zanjari itu artinya seperti karat. Ihtiraqi itu artinya terbakar. Nah, ini adalah istilah yang dipakai di masa itu. Di sini tidak disebutkan oleh beliau. Apa penjelasan lebih jelas tentang ini? Nah, zanjari itu lebih kuat daripada karoni. Zanjari itu yang seperti karat. Dan itu bisa memberi sinyal tentang kematian. Disebut juga dengan murrah as-safra atau cairan kuning. Dia menjalar atau terus berada sampai kepada daerah mulut lambung. Sebagaimana bisa dilihat di gambar berikut di atas. Nah, kemudian cairan empedu hitam sifatnya adalah kering dan dingin. Dia mengentalkan darah dan menutrisi limpa dan juga tulang. Dia menjalar daripada menuju ke arah mulut lambung sehingga memberi sinyal tentang kelaparan melalui asam lambung tadi. Sifat yang normal daripada cairan empedu hitam itu adalah yang seperti darah yang kotor, darah kotor. Adapun yang cairan empedu hitam yang tidak normal adalah seperti bekas daripada terbakar. Ini disebut dengan al-murrah as-sauda yang artinya cairan hitam. Lanjut kepada bagian keempat dari unsur alami makhluk hidup, yaitu anggota tubuh yang pokok. Ini muncul daripada sperma. Selanjutnya bagian kelima adalah jiwa atau roh. Bagian keenam adalah kekuatan atau energi tubuh. Berasal atau bersumber dari 3 hal. Alam, hewan atau makhluk hidup. Yang ketiga adalah nafsaniyah, yaitu kejiwaan. Bagian yang ketujuh dari unsur alami makhluk hidup adalah gaya atau aktivitas. Dia terbagi menjadi 2, al-jadb dan ad-dafr. Gaya tarik dan gaya dorong. Dari sini kemudian saya akan ringkas langsung lompat kepada pembahasan yang selanjutnya karena ini akan bersangkutan dengan pembahasan tadi. Teori humorisme. Sebenarnya untuk sebagai pengetahuan saja dan info, teori humorisme ini telah digunakan sejak atau dimulai sejak pada abad ke-5 sebelum Masehi, kemudian mulai ditinggalkan pada abad ke-19 Masehi atau sekitar tahun 1800-an itu, di mana para manusia mulai meninggalkan teori kedokteran ini dan beralih kepada teori yang lain, yaitu teori kedokteran modern yang sekarang kita pakai. Akan tetapi masih ada sisa-sisa yang dipakai dari teori humorisme ini pada kedokteran modern hari ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang sebab-sebab yang memberi pengaruh pada temperamen tubuh. Tadi kita sudah bahas temperamen tubuh atau sindrom tubuh, ada 4 sifatnya tadi, PDKL, panas dingin, kering lembab. Apa saja sebab-sebab yang bisa mempengaruhi temperamen ini? Jadi, temperamen inilah yang kemudian kalau dia tidak seimbang pada suatu tubuh, dia akan menyebabkan ketidaksehatan atau sakit. Nah, ini terpengaruh dari mana? Dia menjadi semakin lembab atau semakin panas terpengaruh dari mana? Dari sebab-sebab berikut. Beliau sebutkan ada 6. Pertama, sebab yang pertama adalah sebab udara. Nah, ini udara itu berfungsi untuk menyeimbangkan jiwa. Karena semakin dia itu tidak murni, udara semakin kotor. Kalau dia itu udara ini murni, tidak tercampur dengan bau busuk, tidak tercampur dengan udara yang terpolusi, maka dia akan menjaga kesehatan, kata beliau begitu. Kalau berubah sifatnya, maka akan berubah hukumnya. Dan setiap musim itu memiliki penyakitnya masing-masing, bisa menyebabkan penyakit yang khusus bagi musim tersebut. Dan dia juga bisa menyembuhkan penyakit yang berlawanan dari sifat musim tersebut. Gimana contohnya? As-saif misalnya, kata beliau. As-saif adalah musim panas. Musim panas itu akan menggejolakkan cairan empedu kuning. Dan itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh cairan empedu kuning.
tetapi dia juga bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang sifatnya dingin. Jadi musim panas akan melawan penyakit yang sifatnya dingin. Dan di atas inilah, kaidah inilah, maka silahkan analogikan pada setiap musim. Gitu. Selanjutnya kata beliau, udara yang dingin akan memperkuat badan dan memperbagus pencernaan, sedangkan udara yang panas itu sebaliknya. Dan ketika terjadi perubahan udara, disitulah akan terjadi wabah. Wabah itu penularan penyakit melalui virus, dan akan ada penjelasan lebih rinci insyaallah ta'ala mengenai ini, kata beliau. Selanjutnya, sebab kedua yang mempengaruhi temperamen tubuh adalah makanan dan minuman. Kalau makanan dan minuman ini tadi sifatnya panas, maka akan menyebabkan tubuh menjadi lebih panas. Begitu pula dengan sifat-sifat yang lain tadi yang 4. Selanjutnya, sebab yang ketiga adalah gerakan atau diamnya fisik tubuh. Maka gerakan itu menyebabkan sifat panas, sedangkan dia menyebabkan sifat dingin. Selanjutnya, bagian keempat, sebab yang keempat adalah gerakan dan diamnya emosi atau psikis seseorang, kejiwaan seseorang. Sebagaimana terjadi pada sifat yang 5 berikut ini. Beliau nanti akan menjelaskan lebih rinci tentang sifat yang 5 ini. Apa itu? Sifat marah, sifat senang, sifat sedih dan galau, lalu sifat malu. Nah, ini adalah gerakan, kondisi ini akan tergantung pada gerakan jiwa tadi atau emosi tadi. Dan ini akan ada penjelasan lebih rinci bagaimana jiwa atau emosi akan berpengaruh pada temperamen tubuh. Selanjutnya, bagian atau sebab yang kelima adalah tidur dan terjaga atau bangun. Maka tidur ini bisa memberikan efek sifat dingin pada tubuh, sehingga seorang yang tidur itu butuh kepada selimut, kata beliau. Sedangkan terbangun itu cenderung kepada sifat panas. Ini juga nanti ada manajemen tentang manajemen tidur dan terbangun. Selanjutnya, bagian keenam atau sebab yang keenam adalah istifragh. Istifragh adalah pembuangan, baik pembuangan melalui lubang atas ataupun lubang bawah. Nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh beliau apa yang dimaksud dengan istifragh. Istifragh itu bukan sekedar buang air saja, tapi juga seperti memuntahkan sesuatu, mengeluarkan sesuatu, dan lain sebagainya. Adapun lawannya adalah iktibas. Iktibas itu menahan dengan tidak mengeluarkan barang atau zat itu tadi dari dalam tubuh. Adapun yang seimbang adalah di antara keduanya. Seimbang dari antara pembuangan dan penyimpanan, sehingga akan menjaga kesehatan tubuh. Selanjutnya, dari teori kedokteran klasik ini adalah ciri-ciri temperamen tubuh. Bagaimana ciri-ciri tersebut? Ciri-ciri ini kalau muncul pada tubuh seseorang, maka akan menunjukkan temperamennya. Apa saja itu? Di sini beliau hanya menyebutkan contoh-contohnya. Misal, hitamnya itu menunjukkan sifat yang panas pada tubuh tersebut. Begitu pula sebaliknya, kalau dia tidak berwarna hitam, maka cenderung sifatnya adalah dingin. Bisa kita lihat pada ras manusia sekarang, misalnya contohnya, yang kulitnya lebih gelap, dia sifatnya tinggal di daerah yang panas. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, kata beliau, gendut dan kurusnya seseorang. Semakin banyak daging seseorang itu menunjukkan semakin panas dan lembab. Semakin banyak lemaknya itu menunjukkan semakin lembab dan dingin, kata beliau. Begitu juga dilihat dari patokan tidur misalnya. Kata beliau, semakin orang itu tidur, maka cenderung lembab. Semakin dia kurang tidur, maka cenderung kering. Dan yang paling seimbang dari antara ini, ketika dia bisa mengatur tidak terlalu gendut, tidak terlalu kurus, tidak terlalu banyak tidur, tidak terlalu sering terjaga atau tidak tidur, maka itulah yang seimbang menurut temperamennya tadi. Selanjutnya juga bisa dilihat, kata beliau, dari ciri-ciri fisik anggota tubuhnya. Semakin besar atau semakin lebar anggota tubuhnya, cenderung tubuhnya semakin panas. Begitu pula sebaliknya. Bisa juga dilihat dari mimpi. Kalau dia melihat warna kuning, merah, atau api, maka itu menunjukkan sifat panas. Begitu pula sebaliknya. Bisa juga dilihat dari kondisi denyut nadi, kata beliau, atau denyut jantung. Semakin besar dan semakin cepat, maka sifat kondisi tubuhnya sedang panas. Begitu pula sebaliknya. Bisa juga dilihat, kata beliau, dari kondisi feses dan juga air kencing. Semakin padat, semakin merah, semakin berapi-api sifatnya, maka dia semakin panas. Begitu pula sebaliknya. Bisa juga dilihat dari bau dari feses dan air kencing tersebut. Semakin panas, maka dia semakin bau. Semakin dia tidak bau, maka dia semakin tidak panas kondisi tubuhnya. Ini nanti dibangun memang di atas ini seluruh teori kedokteran klasik ini.
Sehingga nanti kita bisa jelaskan lebih rinci apa maksud daripada PDKL ini, panas, dingin, kering, lembab. Kenapa harus membahas teori ini? Walaupun kemudian teori ini tidak dipakai pada kedokteran modern sekarang. Semoga kali ini pertemuan ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan bisa bubuhkan komentar di bawah apabila ada kesalahan-kesalahan dari yang saya jelaskan tadi. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.